Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Mutiara Kolbu dengan tema kita hari ini, cara mencintai Nabi Muhammad SAW. Sudah bersama dan masih bersama dengan kita Ustadz Ikhwan Nasution dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Ar-Rahman Pagardewa. Nah, ibu-ibu dan juga Ustadz, kita lanjutkan nih sesi tanya jawabnya. Bagi ibu-ibu yang mau bertanya boleh silakan. Siapa tadi? Oke, Bu. Perkenalkan diri terlebih dahulu ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hartiana dari Majelis Taklim Ar-Rahman Pagardewa. Saya mau bertanya, tapi sedikit keluar dari tema dan. Iya, Bu. Masalah sholat, sholat jamak gitu, nah kan. Kami tuh pernah dalam perjalanan kan. Terus tuh sebenarnya nggak jauh sih perjalanannya, jalan-jalan gitu, wisata kan. Pas sholat zuhur, jadi kami agak terlambat berjamaah kan. Jadi pas sudah salam, karena kita terlambat 1 rakaat, kita berdiri lagi kan, sholat lagi. Nah terus pas setelah itu yang kawan-kawan ini lanjut sholat. Kami nggak tahu kan, rupanya dia di jamak gitu kan. Jadi maksud saya tuh yang boleh kita jamak itu waktunya tuh gimana gitu, perjalanan berapa jauh kayak gitu ya, gitu aja tak. Baik, terima kasih Ibu Hartiana sudah bertanya bagaimana nih Ustadz waktu-waktu yang sholat yang boleh dijamak dan kira-kira syaratnya apa aja nih yang boleh dijamak begitu Ustadz? Ya, baik. Ini menjamak ya, menjamak sholat. Ada dalil yang menunjukkan dan itu memang dibolehkan oleh Allah. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksur minas shalah. Dalam Quran surah An-Nisa Allah berfirman, ketika kamu dalam perjalanan maka tidak mengapa, kata Allah, tidak mengapa, dibolehkan kamu untuk meringkas sholat. Ini dalil ada memang kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka orang sedang musafir. Pertanyaannya, musafir itu siapa? Jadi musafir itu, Ibu, ini yang harus kita pahami dulu agar kita paham, oh kalau sudah dia musafir maka ada dibolehkan berlaku untuk sholat dibuat ringan, artinya boleh dijamak, boleh dikosor atau dijamak kosor. Ketika musafir itu syarat 3. 1, dia niat untuk melakukan perjalanan jauh, niat dulu. Yang kedua, perjalanan jauhnya itu menurut mazhab Imam Syafi'i itu 85 kilo minimal. Dan yang ketiga, tujuannya dalam kebaikan perjalanan itu. Maka ketika 3 ini terpenuhi, maka dia disebut sahlah musafir. Tapi ketika 3 ini tidak terpenuhi, dia bukan musafir. Contoh, dia perjalanan jauh 85 kilo ini Mbak Julia. Tapi dia tidak punya niat untuk melakukan musafir. Dia jalan jauh. Dan tujuannya baik, tapi tidak ada niat. Contoh siapa? Mereka yang ikut nih balap Grand Prix itu kan. Oh, balap itu kan berapa ribu kilo itu Ibu ya. Tapi mereka bukan musafir. Termasuk misal anak kambing kita lepas. Kita kejar sampai ke muko-muko. Kita kan sudah lebih itu 85 kilo. Tapi karena tidak ada niat untuk melakukan perjalanan jauh, maka tidak musafir. Atau sudah ada niat untuk berjalan jauh, 85 kilo lebih, tapi niatnya dalam keburukan. Mau ke Jakarta, mau merampok misalnya. Maka dia bukan musafir. Jadi 3 ini syarat disebut musafir. Ketika terpenuhi 3 syarat, dia ada niat minimal 85 kilo, tujuannya dalam kebaikan, sah dia musafir. Kalau dia musafir, maka berarti dibolehkan dia. Ada 3 pilihan. 1, boleh menjamak sholat. Menjamak itu artinya mengumpulkan 2 waktu sholat. Zuhur dikumpulkan dengan asar. Maghrib dikumpulkan dengan isya. Ini cuman pasangannya. Jadi dikumpulkan artinya sholatnya tetap 4 rakaat, sholatnya tetap kalau maghrib 3 rakaat, cuman dikumpulkan, dikerjakan dalam 1 waktu. 2 waktu sholat zuhur dan asar dikumpulkan 1 waktu, digabungkan. Kalau dikerjakan di waktu zuhur namanya jamak takdim. Kalau zuhur asar dikerjakan nanti dikerjakan di waktu asar namanya jamak takhir.
Maka tadi ketika ibu tadi, teman ibu langsung menjamak habis salam kemudian langsung sholat asar, maka itu boleh. Harusnya ajak lagi berjamaah. Karena rugi kalau kita sholat itu sendirian, sangat rugi. Karena kan berjamaah itu sholatul jamaah tafdulu bi sholatil fajri bi sab'i wa isrina darajah. Keutamaan sholat berjamaah itu dibanding sendirian 27 derajat keutamaannya. Sementara 1 derajat itu setara dengan 500 tahun perjalanan. Bayangkan itu ibu. Maka harusnya tadi temannya ngajak, ayo kita berjamaah untuk menjamak sholat asar. Harusnya begitu ibu. Jadi kapan tadi menjamak? Jadi zuhur asar boleh dikerjakan. Kita boleh milih di waktu zuhur atau di waktu asar. Tapi ketika kita milih di waktu asar, misal, nanti aja sholat zuhurnya di waktu asar, boleh. Ini namanya jamak takhir. Tapi wajib pasang niat, ya Allah, aku sholat zuhur nanti di waktu asar. Jadi begitu ibu. Atau ada pilihan kedua, bukan hanya menjamak, tapi mengkosor. Mengkosor itu meringkas. Artinya sholat yang 4 rakaat dijadikan 2. Berarti zuhur, asar, dan isya. Waktunya tetap. Jadi azan zuhur, berhenti kita di masjid, sholat zuhur 2 rakaat. Lanjut lagi kita perjalanan, azan asar, berhenti lagi di masjid, sholatnya 2 rakaat. Azan maghrib, sholat tetap 3 rakaat. Pas azan isya, berhenti kita sholat isya 2 rakaat. Itu pilihan kedua, namanya mengkosor saja. Tapi waktunya tetap sesuai waktu. Ada pilihan yang ketiga, jamak kosor. Ini yang paling enak. Sudahlah dijamak, dikosor pula. Sudahlah dia dikumpulkan dalam satu waktu, diringkas juga. Jadi zuhur asar dijamak, dan zuhur kerjakan 2, habis itu langsung kerjakan asar 2. Ini yang paling banyak kan kita pilih karena enak. Sudahlah dikerjakan kita satu waktu, kemudian kita pendekkan jadi 2 rakaat. Jadi ketika musafir ibu ada 3 pilihan. 3-3 ini boleh. Atau nggak mau milih, ibu mau sholat seperti biasa aja, ikut sebagaimana penduduk yang kita mampir. Sholat zuhur 4 rakaat, 4 rakaat. Nanti lanjut lagi pas asar, sholat lagi 4 rakaat sebagaimana orang di situ, orang mukim. Boleh juga. Tapi rugi kan, ada tawaran tadi dari Allah. Jadi ada 3 pilihan ketika musafir ibu. Begitu mbak. Baik, luar biasa. Terima kasih Ustadz. Gitu ya Bu ya, artinya ada 3 pilihan. Iya. Memudahkan sekali ya. Nah baik. Ustadz dan juga ibu-ibu, nanti akan kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut ini pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Mutiara Kolbu.